Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kesha Kurniawan dengan NIM 204041033. Di sini saya akan mempresentasikan tentang KTI saya yang berjudul Analisis Kasus Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren dan Dampaknya Terhadap Psikologi Santri. Di sini latar belakangnya itu kasus kekerasan seksual di pesantren itu meningkat dan menjadi perhatian masyarakat. Nah, lembaga pesantren itu kan seharusnya menjadi tempat pembinaan moral dan spiritual. Lalu ada dampak psikologis bagi korban yang sangat signifikan seperti trauma, depresi, dan kecemasan. Nah, studi ini itu berkontribusi untuk perlindungan santri dan pengayaan literatur. Di sini rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama secara umum, bagaimana analisis kasus kekerasan seksual di pondok pesantren dan dampaknya terhadap psikologi santri. Dari situ kita mendapatkan rumusan masalah khusus, yaitu bentuk dan pola kekerasan seksual di pesantren. Dan yang kedua, dampak psikologis bagi santri korban. Di sini tujuan penelitiannya untuk memaparkan analisis kasus kekerasan seksual di pondok pesantren dan dampaknya terhadap psikologi santri. Yang khusus untuk mendeskripsikan bentuk dan pola kekerasan seksual di pesantren dan menganalisis dampak psikologis pada santri korban. Di sini manfaat penelitiannya secara teoritis untuk menambah literatur tentang kekerasan seksual di institusi agama, untuk praktisnya di dalam POV korban, untuk memahami kasus kondisi psikologis dan perlindungan. Kalau untuk yang keluarga, untuk mengetahui dampak dan mencari bantuan profesional, untuk yang pesantren, itu akan menjadi bahan evaluasi dan pencegahan kebijakan. Sekarang kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada kekerasan seksual. Di sini definisinya yaitu setiap tindakan yang merendahkan, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi akibat relasi kuasa atau gender. Ada jenis-jenis kekerasan seksual. Yang pertama ada perkosaan, intimidasi, pelecehan, eksploitasi, perdagangan seksual, dan lain-lainnya. Nah, ada faktor-faktor kekerasan seksual. Yang pertama ada relasi kuasa, minim pengawasan, kurang edukasi, stigma sosial, dan pengaruh media sosial. Nah, pondok pesantren sekarang masuk ke tinjauan pustaka pondok pesantren. Dia itu karakteristiknya sistem asrama kepemimpinannya itu kiai, terus pendidikan agama dan karakter. Lalu untuk kultur dan dinamikanya, hierarki sosial kuat, tradisi dan inovasi, dan peran sentral lora atau kiai yang muda. Kasus kekerasan seksual di pesantren. Dalam bentuk temuannya, ada pelecehan verbal dan fisik, eksploitasi berkedok bimbingan rohani, dan pemaksaan hubungan seksual. Polanya itu sering tersembunyi dan minim pelaporan karena santri-santrinya takut, lalu ada relasi kuasa antara pelaku dan korban, dan stigma, tekanan sosial, dan budaya patriarki. Nah, untuk dampak psikologis untuk korban, yang pertama itu seperti trauma berat, seperti PTSD, kecemasan, depresi, lalu ada penurunan harga diri, isolasi sosial, dan motivasi belajarnya itu menurun. Nah, dia itu juga bisa trust issue, terus juga bisa kesulitan dalam berkonsentrasi secara akademik dan perkembangan emosionalnya. Dan dia itu eh, mekanisme pertahanannya itu maladaptif atau seperti penghindaran atau menutup diri jadi kayak ansos gitu. Selanjutnya data penelitiannya di sini metodenya itu jenis penelitiannya itu adalah kualitatif deskriptif, di mana teknik pengumpulan datanya itu adalah wawancara mendalam terhadap korban dan lain-lainnya. Lalu ada observasi non partisipatif dan dokumentasi. Untuk sampel yang di sini yaitu adalah santri atau mantan santri korban, keluarga, pengasuh, psikolog, dan tokoh masyarakat. Untuk lokasi dan waktunya di sini ada beberapa pesantren di Jawa Timur, mulai dari Februari sampai April 2025. Lalu hasil penelitiannya adalah bentuk kekerasannya itu adalah pelecehan seksual, eksploitasi, dan pemaksaan. Untuk dampaknya, itu adalah dampak terhadap santrinya, yaitu adalah gangguan kecemasan atau tidur, habis itu ada rasa malu yang berlebihan dan dia itu merasa bersalah, lalu ada isolasi sosial dan penurunan akademik. Untuk responnya, terdapat pesantren yang suportif dan ada yang menutupi kasus. Jadi ada beberapa yang suportif dan tidak mau mengaku. Habis itu ada banyak korban yang tidak dapat layanan dan pendampingan yang layak. Jadi korban-korbannya itu tidak bisa mendapatkan fasilitas yang memadai. Selanjutnya di sini strategi pemulihannya. Yang pertama dengan cara pendekatan, dengan konseling psikologis intensif, dengan pendampingan aktivis dan tokoh agama, dukungan emosional keluarga, dan program rehabilitas mental. Untuk tantangannya, keterbatasan akses, minimnya kesadaran lembaga, dan stigma privasi korban. Kesimpulannya, kekerasan seksual di pesantren merupakan masalah serius yang berdampak pada psikologi santri. Faktor kuncinya itu relasi kuasa, kurang pengawasan, minim edukasi, dan budaya patriarki.
Dampaknya itu bisa jadi trauma, depresi, isolasi sosial, gangguan akademik, perubahan perilaku, dan lain-lainnya. PTSD juga bisa. Untuk sarannya, pencegahan dan edukasi. Yang pertama ada pencegahan dan edukasi. Jadi edukasi semua pihak pesantren, lalu ada SOP-nya ditegaskan, dan regulasi perlindungan. Untuk penanganan korbannya itu adalah rehabilitas komprehensif, lingkungan aman lingkungan yang aman agar korban itu berani melaporkan pelecehan tersebut. Lalu ada sanksi tegas terhadap pelakunya. Untuk saran yang kedua adalah peran media dan masyarakat. Dengan cara pemberian objektif, advokasi berkelanjutan, pengembangan riset dan lebih lanjut. Kita masuk ke penutup yang terakhir. Jadi kita tuh diperlukan kolaborasi pesantren, pemerintah, masyarakat untuk lingkungan pendidikan yang aman dan bebas akan kekerasan seksual. Perlindungan psikologis dan hukum bagi santri harus selalu menjadi prioritas utama terhadap santri korban.